Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video part yang kelima bab vektor. Nah, kita masih di subbab yang D, operasi vektor. Pada video ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang. Nah, ini ada kaitannya juga dengan video sebelumnya, yaitu penjumlahan vektor dengan metode segitiga. Nah, di jajar genjang ini, misalkan ada dua buah vektor seperti ini. Ini adalah vektor, misal saja saya sebut di sini adalah F1. Jadi ini adalah vektor F1. Kemudian ini adalah vektor F2. Pertanyaannya masih sama, bagaimana menentukan resultannya? Resultan dari kedua vektor itu. Dengan metode jajar genjang, maksudnya itu berarti kita membuatnya dalam bentuk seperti layaknya sebuah jajar genjang. Kalau kita mau membentuk sebuah jajar genjang, maka tinggal kita geser sisi satunya dengan sudut yang sama, sehingga di sini kita kasih garis putus-putus saja sepanjang vektor F2. Begitu pula dengan yang F1, kita kasih garis putus-putus seperti ini. Maka yang dimaksud resultannya itu adalah dia garis diagonal dari seperti ini. Berarti dari pangkal sini kalau kita tarik terus sampai ke sini, ini adalah vektor resultannya atau resultan dari kedua vektor ini. Kita kasih simbol di sini adalah R. Untuk memudahkan memahami, kita kasih nama sudut pada masing-masing sudutnya. Ini adalah titik O, sudut O, ini adalah sudut A, kita kasih A, di sini adalah B, kemudian ini kita kasih C. Nah, biasanya kan awal tadi diketahui vektor F1 dan F2. F1 dan F2 ini berada pada sudut di sini, misal aja theta. Kita kasih warna kuning. Misal saja di sini adalah theta. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan hampir sama persis dengan di metode segitiga yang pada video part sebelumnya. Nah, ini kan segitiga OAC. Pada video sebelumnya, sudut O ini, yaitu AOC, ini kan kita kasih simbol beta, ya kan? Kita kasih simbol beta, sudut beta. Sedangkan di sudut C, kita kasih simbol alfa. Kalau ini alfa, berarti ini sudut berseberangan dalam, di sini juga sama dengan alfa. Terus di sini ada gamma. Kalau ini sudah diketahui theta, sudut theta, berarti kita juga bisa mengetahui, kita perpanjang garis bantunya, berarti sudut ini, yang tadi kan theta seginian, berarti ini juga sama. Ini adalah theta. Nah, pada metode segitiga sebelumnya, jadi pada metode segitiga, kita kan sudah bisa mengetahui nilai dari resultannya atau OC, ya kan? OC kuadrat itu kan sama dengan F1 kuadrat, atau kita tulis dulu OA kuadrat ditambah ini kan AC kuadrat. Masih ingat pada video sebelumnya, AC kuadrat terus min 2 kali OA dikali AC dikali cos apa yo? Pada metode segitiga, cosnya bukan cos yang sini, tapi cos ini. Nah, ini
cos ini kan, cos gamma. Nah, OC berarti kalau kita tulis di sini kan R, tujuan kita mencari R kuadrat itu sama dengan OA itu sama aja dengan F1 vektor F1 kuadrat, ini vektor R kuadrat ditambah AC ini kan sama aja dengan F2 vektor F2 kuadrat dikurangi 2 kali F1 kali F2 dikali cos gamma. Lihat kan yang diketahui di awal itu adalah theta saja, sedangkan gammanya kita nggak tahu. Nah, berarti gamma ini kan sama aja dengan gamma itu sama aja dengan 180 dikurangi theta, ya kan? Berarti di sini sama dengan cos 180 min theta. Nah, berarti besarnya resultan itu sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat min 2 kali F1 dikali F2 cos 180 min theta ini kan sama dengan min cos theta. Nah, min dikali min, nah jadinya resultannya, besarnya resultan sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 dikali F2 cos theta. Nah, berbeda dengan pada segitiga. Kalau segitiga kan pakai cos ini, cos gamma. Nah, kalau di jajar genjang itu bisa langsung pakai cos theta. Cos tetanya adalah sudut antara F1 dan F2. Berarti ini R sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 kali F2 cos theta. Ini adalah rumus apa yo? Ini rumus kosinus untuk jajar genjang. Nah, ini ada yang kelewatan ini. Ini kita kasih vektor. Nah, oke. Terus bagaimana menentukan arahnya? Kalau pada metode segitiga, menentukan arah kan bisa menggunakan aturan sinus. Nah, begitu pula di metode jajar genjang, untuk menentukan arah resultannya, berarti arah resultannya yang mana ini? Alfa, beta, atau gamma? Arah resultannya adalah beta. Berapakah beta? Itu sama saja dengan menentukan arah resultan. Aturannya sama, pakai aturan sinus. Kita geser dulu. Nah, menentukan arah. Jadi sini adalah arah resultan. Untuk menentukan arah resultan kita pakai apa tadi? Aturan sinus. Berarti ingat, misalkan di sini ada F1. Berarti F1 per sin sudut yang dihadapnya. Nah, sudut yang dihadap oleh F1 itu adalah apa? Alfa. Ini alfa. Alfa ini kan sama dengan alfa ini. Berarti sin alfa sama dengan F2 per sin. Nah, F2 ini sudut yang dihadapnya apa? Beta. Sama dengan R. Kalau di metode segitiga itu kan R ini menghadap dengan gamma, ya kan? Tapi nilainya minus sin gamma, ya kan? Kalau pada video sebelumnya. Nah, agar ini bisa kita pakai theta, berarti bisa kita rubah dalam bentuk R per sin theta.
Tetanya adalah sudut antara F1 dan F2. Nah, ini disebut aturan apa tadi ayo? Aturan sinus. Ini digunakan untuk mencari arah resultan atau nilai betanya ini. Oh ya, yang di atas itu tadi ada dua vektor yang membentuk sudut kurang dari 90 kan? Bagaimana kalau sekarang ada dua vektor yang membentuk sudut 90 derajat? Seperti ini. Jadi ini adalah vektor F1. Kemudian ini adalah vektor F2. Ini siku-siku. Nah, berarti ini untuk sudut apit sama dengan 90 derajat. Maka menentukan resultannya sama dengan tadi, pakai rumus kosinus. R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 kali cos berapa di sini berarti? Cos 90. Cos 90 nilainya berapa? Cos 90 nilainya 0, berarti tinggal besarnya resultan sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Nah, tinggal dijumlah F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Itu kalau sudut apitnya 90 derajat. Contoh soal. Ada dua buah vektor masing-masing besarnya F1 3 Newton dan F2 5 Newton. Kedua vektor tersebut berada pada satu titik tangkap dan membentuk sudut 60 derajat. Maka tentukan resultan dan arahnya. Arah resultan ini maksudnya ya. Nah, kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. F1 dan F2. Ini adalah F1, vektor F1 sama dengan 3 Newton. Kemudian ini adalah vektor F2 sama dengan 5 Newton. Nah, kalau seperti ini berarti seret. Nah, resultannya adalah sejauh dari sini. Nah, ke sini. Ini adalah resultannya. Anggap aja lurus ini ya. Anggap aja lurus. Nah, menentukan resultannya kita langsung aja pakai rumus kosinus untuk jajar genjang ya. Berarti sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 2 kali 3 kali 5 kali cos. Sudut yang mengapitnya 60 derajat, di sini ada 60 derajat, berarti sama dengan cos 60 di sini. Sama dengan akar 9 plus 25 plus 2 kali 3 6, 6 kali 5 30, cos 60 setengah. Sama dengan akar 9 tambah 25 34 tambah 15 sama dengan akar 49. Sama dengan akar 49 7 Newton. Nah, ini adalah besarnya resultan. Sekarang bagaimana menentukan arahnya? Kalau di sini berarti arahnya itu adalah ini kan, beta. Nah, kita ada bantuan apa ini? Beta dan 60 atau sin 60 di sini. Berarti menentukan arahnya adalah R per sin 60 sama dengan pakai F1 apa pakai F2 yuk? Sudutnya menghadap oleh beta. Maka pakai F2, berarti di sini adalah F2 per sin beta. Maka sin beta sama dengan F2 dikali sin 60 per R sama dengan
F2 nya tadi berapa? F2 nya 5 dikali sin 60 setengah akar 3 dibagi dengan R nya kan berapa? 7, berarti sama dengan 5 kali setengah akar 3 itu adalah 4,33 dibagi 7 sama dengan 0,618. Nah, kita geser ke atas. Berarti sin beta sama dengan 0,618. Maka beta sama dengan inverse sin dari 0,618. Ini sama dengan 38,2 derajat. Ini bukan sudut istimewa ini. Berarti harus pakai kalkulator. Nah, itu tadi penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang. Nah, itu tadi penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang. Nah, untuk melanjutkan materi, silahkan klik pada video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, bisa japri atau tanyakan di grup WA, atau juga bisa diisi di kolom komentar. Nah, sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.